Selamat pagi. Info tentang perkembangan pembangunan di Bangka, Belitung, terutama di Bangka ya. Jadi saya sudah 1 tahun lebih keliling Bangka bisnisnya ya, sampai ke pelosok-pelosok. Jadi umur yang awalnya cocok mau dicalonkan jadi gubernur jika saya masih ada di Bangka, eh, sampai pencalonan nanti ya. Berhubung saya banyak kenal masyarakat seluruh Bangka, jadi kalau saya ditarik untuk jadi wakil gubernur pun saya siap ya, atau dicalonkan jadi gubernur. Tapi ada yang mendukung ya, mau jadi calon gubernur, ada yang mendukung. Bahkan itu dia bilang saya bisa bantu kamu. Jadi saya melihat eh, keliling Bangka, luar biasanya Bangka Barat ya. Kalau saya lihat perkembangan Bangka Barat saat ini hampir mengalahkan Pangkal Pinang. Kenapa dia bisa begitu? Mungkin buat Anda tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, Anda coba cek Pangkal Pinang dan Bangka Barat. Itu bedanya cuman banyak hotel ya, perkembangan pembangunannya bedanya. Kedua mall. Ketiganya ya Indomaret sama Alfamart. Di luar itu Pangkal Pinang kalah dengan Bangka Barat. Anda percaya dengan Jim? Kenapa dia kalah? Ya, Anda bayangkan Bangka Barat itu luas. Kalau nggak salah terluas di Bangka Belitung. Dia punya tanah satu ya. Kedua, kotanya banyak sekali ya. Anda lihat ya, kotanya kalau saya lihat Bangka Barat itu dari Pangkal Pinang itu yaitu Tempelang, Kelapa. Setelah Kelapa itu uh, Jebus, Paritiga yang luar biasa perkembangannya ya. Setelah Paritiga itu Pelangas Tritit, dan terus itu Muntok, dan daerah Kundi sekitarnya bakal jadi kota. Kundi ini ya sebenarnya sudah kota ya, penduduknya 8.000 lebih ya, untuk khusus Kundinya saja ya, Kundi dan sekitarnya ya. Itu luar biasa. Jadi ada sudah mencapai 7 kota ya untuk Bangka Barat ini. Sedangkan Pangkal Pinang itu hanya satu, ibu kotanya saja ya. Anda lihat, kalau masalah walet sudah kalah. 7 kota itu dia punya walet ya di Bangka Barat. Nah, ya, masalah walet. Kalau masalah wisata kalah jauh ya. Pangkal Pinangnya kalah jauh. Uh, Apalagi masalah toko kalah jauh banyaknya ya. 7 kota itu berapa banyak tokonya ya, toko sembako maksudnya. Kalau kafe-kafe juga, memang kalau kafe masih menang Pangkal Pinang lah mungkin ya. Tapi kafe ini dari Paritiga, uh, itu kalau kita lihat daerah Mentok ya, daerah Tempelang, daerah Kelapa, itu sudah punya kafe ya. Kafenya sudah ada masing-masing di setiap kota ya. Eh, jadi perkembangan Bangka Barat
saat ini luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ya. Cuma yang saya mau kasih masukan untuk Bangka Barat dari Jalan Bulin sampai jalan uh, yang menuju Jalan Baru, itu rusak parah saat ini ya. Perlu diperbaikin, banyak lubang-lubangnya. Uh, jadi kenapa hebatnya ya? Salah satu Paritiga. Paritiga ini dia punya desa banyak sekali ya. Penganak, Jebu Laut, uh, Siangau, apa ini? Uh, Habis Siangau itu Cupat, habis Cupat itu Kapit, dan ini Bake. Kapit itu merangkap Bake. Ya, eh, 6 desa ini luar biasa saya lihat potensinya ya. Salah satu andalan Bangka Barat ini tambak udang sudah banyak ya. Di setiap kota dia punya tambak udang ya. Jadi Bangka Barat ini salah satu penghasilan terbesar di Bangka Belitung ya, hampir mengalahkan Pangkal Pinang saya rasa ya. Jadi andalannya cara burung walet, tambak udang, lada, timah, dan perikanan ya. Terus pelabuhannya teramai di Bangka Belitung ya. Saya kaget semalam, saya pulang sekitar jam 8. Gila ya. Gilanya kenapa ya? Dari maksudnya dari saya tembus dari Jalan Ibul itu sampai ke Pangkal Pinang, mobil itu jalannya sudah merayap ya. Jalannya kurang lebar sekarang, seharusnya 4 jalur ya. Kenapa? Jalannya sudah nggak bisa cepat lagi. Jadi masukan Jim ya untuk pemerintah itu dari Jalan Mentok tembus sampai ke Tabuali, itu kalau perjalanan motor, kalau saya yang bawa itu butuh 8 jam, sangat jauh. Sedangkan pemerintah membangun di pusat itu Jakarta dan Tangerang itu hanya jarak sekitar 3 jam naik tol. Kenapa dia ada tol? Kenapa Bangka belum ada tol? Ya, seharusnya Bangka ini dari Tabuali sampai ke Mentok itu sudah harus ada jalan tol. Dari Tabuali ke Belitung itu sudah harus ada jalan tol supaya orang pembisnis, orang yang mau ke wisata, daerah segitiga yang dari ujung ke ujung, itu potensinya luar biasa, wisatanya, potensi bisnisnya, semuanya ya. Jadi luar biasa saya lihat itu harus segera dibangun jalan tol. Kedua dia harus bangun jalan 4 jalur sudah ya. Karena itu pusat Sungai Liat dan Pangkal Pinang itu daerahnya sudah ramai luar biasa. Jadi kalau nggak ada jalan tol menghambat perjalanan orang jarak jauh ya. Jadi saya lihat apa ini, Bangka ini sudah luar biasa ya. Kalau kotanya ya, saya sebut ya kota-kotanya yang sudah layak ya. Pertama daerah Kundi ya. Kundi itu merangkap dari air Meti. Saya sebut nih yang saya tahunya, air Meti dia mulainya ya. Apa nih? Habis air Meti itu ada satu desa lagi ya. Setelah itu ada langsung Mandung, Prace. Habis Prace dia ada Lembu tadi, desa Lembu. Nah, jadi dari Meti, desa Lembu, Mandung, Prace, terus itu masuk
Rebak, dan masuk Kundi, Kundi Utara, Kundi Tengah, Kundi Selatan, dan masuk di Anjay, Menduyung, Belanak, ya, AMD. Jadi sebenarnya daerah Kundi sekitar Anjay Belanak ini sudah layak jadi kecamatan sendiri, ya. Sudah harus kecamatan segera dibangun jadi kecamatan, ya. Dan aspal-aspalnya juga seharusnya yang tanah masih tanah kuning harus diaspal. Itu satu kota, ya, yang saya lihat cukup ramai, ya. Potensi ekonominya saya rasa terbaik di Bangka Barat, salah satunya adalah Kundi daerah sekitarnya, ya. Kenapa di sana yang penghasilnya terkuat? Dia perikanan terkuat. Kedua, dia ada karet banyak, lada terbanyak. Memang timah agak kurang, ya. Sawit, ya. Jadi ini kota yang pertama. Kota yang kedua itu Mentok, ya. Kota ketiga itu Pelangas dan Tritit. Kota keempatnya Jebus, kelimanya Paritiga, keenamnya itu Kelapa, ketujuh Tempelang. Jadi ini 7 kota yang sudah lumayan ramai, ya. Potensinya luar biasa, ya, dengan 7 kota ini, ya. Terus habis itu Bangka Bangka Induk. Bangka Induk ini kotanya satu, saya lihat itu daerah Puding, ya, daerah Puding. Terus yang sudah kotanya Lumut, Belinyu, Mapun, dan Sungai Liat. Itu kota untuk di Bangka Induk, ya. Nah, Pangkal Pinang ibu kotanya, ya. Terus Sungai Liat tadi, ya. Jadi Pangkal Pinang jadi sudah 9, ya.